Kali ini saya bikin bubur mutiara kacang hijau, rasanya manis gurih, cocok untuk sarapan atau jadi cemilan sehat, enak di mulut, nyaman di perut. Simak terus videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Sebelum diolah, kacang hijaunya kita bersihkan dulu di air mengalir ya guys, dicuci bersih lalu kita rendam selama 5 jam di dalam air kayak gini. Nah, setelah 5 jam direndam ya guys, dia akan menyusut airnya. Kacang hijaunya jadi merekah kayak gini ya guys kulitnya. Jadi kacang hijaunya kita rebus pakai 1,5 ml air ya. Gula 100 gram, larutan tepung maizena, daun pandan, garam 1/4 sendok teh, jahe 1 ruas. Nah, ini jahenya nggak perlu digeprek guys supaya nggak terlalu mencolok aromanya. Untuk rebusan sagu mutiara yang saya pakai 100 gram ya guys, terserah teman-teman mereknya apa aja boleh. Daun pandan 1 lembar, gulanya 100 gram dan air 1 liter. Lalu untuk bikin kuah santannya di sini saya pakai air 1,5 liter, susu kental manis, terus ada santan kara atau santan instan 65 ml ya. Kalau mau lebih kental bisa ditambahin 2-3 saset, 1 lembar daun pandan dan garam setengah sendok teh biar makin gurih ya. Nah, ini kacang hijaunya kita rebus di air mendidih ya guys. Tunggu mendidih airnya baru kita masukin kacang hijaunya. Rebus selama 5 menit. Hitungnya dimulai dari airnya mendidih lagi ya. Nah, kalau airnya sudah mendidih lagi, jangan lupa ditutup pancinya ya guys. Jadi direbus selama 5 menit dalam keadaan pancinya tertutup rapat. Setelah direbus 5 menit, nah kita matikan dulu api kompornya. Nah, kalau sudah direbus 5 menit, dia sudah lebih merekah ya guys kacang hijaunya, tapi masih belum empuk sempurna. Jadi setelah ini kita tutup lagi pancinya, tutup rapat ya guys supaya uapnya nggak keluar. Kita diamkan selama 30 menit. Jangan pernah dibuka ya guys selama 30 menit didiamkan itu. Biarin aja, nggak usah diintip-intip. Nah, kalau sudah 30 menit kita diamkan, boleh dibuka lagi tutup pancinya, terus kita cicip ya guys teksturnya udah selembut apa. Nah, kalau sudah dicicip selama 30 menit didiamkan, rasanya itu udah ada yang empuk tapi juga masih ada yang keras ya guys sebagian. Oke, lanjut kita rebus lagi selama 7 menit. Dihitung 7 menit setelah air rebusannya mendidih ya guys. Kalau sudah 7 menit kita buka tutup pancinya dan matikan api kompor. Nah, ini kacang hijaunya sudah benar-benar empuk. Teman-teman bisa cobain cicip teksturnya. Nah, ini tuh udah pas empuknya, nggak ada yang keras lagi. Nyalakan lagi api kompornya ya guys, karena selanjutnya kita masukin daun pandan, terus juga jahe, nah sama sedikit garam. Aduk-aduk sampai merata supaya larut semuanya dan aroma jahe dan daun pandannya keluar ya guys. Nah, kalau sudah mendidih lagi kacang hijaunya, lanjut kita kasih gula ya guys. Gulanya 100 gram. Aduk-aduk merata. Nah, kalau gula sudah masuk, jangan lupa dikoreksi rasanya ya guys. Kalau rasa manisnya sudah pas, lanjut kita kasih larutan tepung maizena. Tapi saya nggak banyak ya guys pakai tepung maizenanya, itu sedikit aja, 1 sendok makan, terus dikasih sekitar 50 ml air. Kalau teman-teman pengen lebih kental lagi nih, harus pakai 3 sendok makan dan airnya 100 ml kayak gitu. Jadi diatur aja mau sekental apa, sesuaiin aja sama selera teman-teman ya. Kalau saya sukanya kayak gini, nggak yang terlalu kental gitu. Jadi pasti makan bubur kacang hijau itu masih yang ketara gitu loh guys. Oke deh, tekstur dan rasanya udah pas, kita matikan api kompornya. Lanjut kita rebus sagu mutiaranya nih guys. Yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu ya, klik tanda lonceng supaya nggak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Bunda Amanda. Nah, ini sagu mutiaranya kita masukin ke air yang sudah mendidih ya guys, lalu kita rebus selama 15 menit dalam keadaan pancinya tertutup. Oke, nggak perlu dibuka-buka ya guys. Selama direbus kita pakai api sedang aja supaya proses matangnya lebih maksimal, jadi nggak perlu dibuka tutup. Nah, ini sudah 15 menit ya guys, kita buka tutup pancinya lalu matikan api kompornya. Nah, tapi sagu mutiaranya masih ada putih-putihnya guys, itu tandanya masih belum matang sempurna ya. Kita harus buat dia sampai benar-benar bening, yang artinya sagu mutiara itu memang sudah betul-betul lembut, empuk dan kenyal, matang sempurna gitu ya. Jadi ini mau saya diamkan lagi selama 30 menit dalam keadaan pancinya tertutup. Tunggu aja, nggak usah dibuka tutup ya guys.
Nah, setelah 30 menit kita diamkan, kita lihat ya guys, bubur mutiaranya ini sudah mulai berkurang ya warna putih-putihnya itu, tapi sebagian masih ada. Jadi ini harus kita rebus lagi selama 7 menit ya guys, dalam keadaan pancinya tertutup. Nah, jadi ini ya guys tipsnya supaya hemat gas membuat bubur kacang hijau, bubur mutiara. Jadi supaya gas kita hemat, caranya seperti itu. Nah, ini kita hidupkan lagi api kompornya ya guys. Kita rebus selama 7 menit dalam keadaan pancinya ditutup seperti ini, supaya uapnya nggak keluar dan matangnya lebih maksimal. Tada, ini dia sagu mutiaranya yang udah kita rebus selama 7 menit tadi. Lihat deh guys perbedaannya dari sebelumnya. Ini udah sama sekali nggak ada warna putih-putihnya ya guys. Berarti sudah matang sempurna karena warnanya sudah bening. Jadi lanjut kita kasih daun pandan ya guys. Kalau mau lebih banyak lagi boleh ya guys bahan aromatiknya ini. Nah, kalau sagu mutiaranya ini sudah bening kayak gini ya guys, harus diaduk-aduk terus supaya dia tidak lengket di panci ya kan. Nah, usahakan diaduk. Lanjut kita masukkan gula pasirnya nih guys. Pokoknya naruh gulanya itu saat sagu mutiaranya benar-benar sudah bening ya guys, sudah empuk dan kenyal dengan sempurna. Baru deh kita kasih gula, aduk-aduk merata sampai gulanya larut. Nah, bentukannya kayak gini nih guys. Tuh, dia nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair. Sagu mutiara ini nggak perlu ditambahin larutan tepung maizena ya guys, karena kalau dimasukin ke kulkas nanti dia teksturnya bakalan makin lekat gitu, lengket-lengket, udah nggak bakal cair kayak gini lagi guys. Oke, lanjut kita bikin kuah santannya. Di air yang sudah mendidih kita masukkan santan karanya guys. Nah, karena saya kurang suka kalau santannya terlalu kental ya guys, jadi saya pakai 1 saset aja santan karanya itu. Tapi kalau teman-teman mau santannya lebih kental lagi dari ini, silahkan tambahkan 2-3 saset santan kara yang ukuran 65 ml ini ya guys. Tapi airnya tetap aja segitu, gak usah ditambah lagi airnya ya guys. Lalu saya tambahkan susu kental manis supaya rasanya ada manis-manisnya gitu guys. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman pecinta manis banget, silahkan ditambahkan lagi ya susu kental manisnya guys. Yang penting susu kental manis ini tetap harus dimasukkan ke dalam kuah santannya supaya makin gurih manis ya guys. Cuman banyak sedikitnya disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Aduk-aduk merata, lalu kita masukkan 2 ikat daun pandan. Biar aromanya lebih kuat saya tambahin jadi 2 daun pandan, dan jangan lupa kasih sedikit garam supaya makin gurih. Nah, aduk-aduk merata. Kalau sudah larut semuanya, jangan lupa koreksi rasa ya guys supaya makin yakin rasanya makin pas. Kalau ada yang kurang silahkan ditambah. Ini saya tambahin garam sedikit supaya makin terasa gurih, asin gurihnya itu. Oke. Nah, ini tuh rasa manis dari kuah santannya tuh manis-manis jambu ya guys. Jadi nggak yang terlalu manis, terlalu mencolok, tapi dia lebih ke samar-samar rasa manisnya. Jadi disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Karena tadi kan kacang hijaunya udah manis, mutiaranya juga udah manis. Nah, karena saya bukan yang pecinta manis-manis banget, jadi saya bikinlah semuanya itu manis-manis jambu gitu. Wih, bentukannya aja udah menggiurkan banget ya guys, udah menggugah selera dan seger banget, apalagi kalau kita campur dengan es batu. Wow, ini tuh bisa banget untuk sarapan ataupun cemilan sehat. Jadi kalau ngikutin resep dari saya ini, porsi gula dan susunya, nah itu bisa banget ya ditambahin susu kental manisnya pas penyajian ini guys. Jadi pada saat mau dimakan, kita tambahin susu kental manisnya, disesuaikan dengan selera masing-masing, mau semanis apa. Dududu, ini seger banget, gak cuman enak dilihat tapi enak di mulut dan nyaman di perut. Jangan lupa support terus channel Bunda Amanda, share ke semua sosmed teman-teman. Makasih yang udah nonton sampai di titik akhir video ini. See you next video guys, terima kasih.